Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Khairul Imam, mata kuliah pengantar ekonomi makro. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan atau mempresentasikan materi saya, yaitu tentang investasi. Dan sebelum memaparkan atau mempresentasikan materi saya, yang saya hormati dosen pengampu saya, Bapak Posma Sariguna Hutasoid, dan teman-teman semua. Ya, langsung masuk ke materi saya, yaitu tentang investasi. Di sini ada pengertian investasi. Investasi adalah membeli aset dengan harapan memperoleh keuntungan atau return dari peningkatan nilai aset seiring waktu. Tetapi terdapat resiko dari investasi, yaitu kemungkinan penurunan nilai aset. Dari definisi ini, Anda bisa melihat bahwa karakteristik investasi adalah menyisihkan uang dari konsumsi untuk membeli aset. Tujuannya adalah mendapatkan return dari apresiasi nilai aset. Selalu ada resiko investasi bisa rugi, nilai aset merosot. Nah, investasi adalah proses yang butuh waktu, bukan hal instan. Dengan investasi, Anda mengakumulasi kekayaan yang bisa digunakan untuk mencapai tujuan keuangan. Kemudian ada jenis-jenis investasi. Di sini ada dua, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek, yaitu investasi ini memiliki periode yang cukup pendek dengan hasil return yang dapat dilihat setelah 3-12 bulan. Jenis investasi ini juga sering disebut dengan istilah investasi sementara atau sekedar untuk mengamankan dana yang dimiliki sambil menunggu munculnya peluang investasi lain yang memiliki return relatif lebih optimal. Nah, kemudian investasi jangka panjang. Setiap instrumen investasi yang masuk ke dalam kategori ini butuh waktu bertahun-tahun untuk mulai menghasilkan return. Tidak jarang, seorang investor harus menahan dan menyimpan investasi ini hingga 10 tahun sebelum menjualnya dan merealisasikan return. Bahkan tidak sedikit investasi jangka panjang yang hanya dibeli tanpa dijual kembali. Selanjutnya ada macam-macam investasi. Yang pertama yaitu deposito. Sebenarnya deposito ini mirip dengan tabungan. Risikonya yang rendah membuat deposito kerap dipilih investor pemula. Namun jika dibandingkan dengan tabungan, ada dua hal yang membedakannya, yakni tentang bunga dan adanya waktu jatuh tempo. Yang kedua, emas. Bagi Anda yang lebih tertarik dengan jenis investasi fisik dengan nilai intrinsik yang lebih jelas, emas bisa jadi pilihan yang cukup menarik. Sama halnya dengan deposito, risiko investasi emas juga rendah. Nilainya cenderung stabil dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Yang ketiga yaitu properti. Investasi properti memiliki beberapa kesamaan dengan investasi emas. Ada benda fisik yang Anda beli di sini. Nilainya juga dipastikan terus mengalami peningkatan tanpa banyak fluktuasi. Selain itu, resikonya juga terbilang rendah. Yang keempat ada saham. Potensial namun beresiko tinggi. Mungkin seperti itulah gambaran singkat mengenai investasi saham. Saham sebenarnya merupakan bukti kepemilikan sebuah perusahaan. Saat Anda membeli saham,
Pada dasarnya, Anda membeli sebagian kepemilikan atas perusahaan yang mengeluarkannya. Jadi, semakin banyak saham yang Anda beli, semakin besar pula presentasi kepemilikan perusahaan yang Anda dapatkan. Dan yang terakhir, itu yang kelima, ada reksadana. Apa itu reksadana? Secara sederhana, reksadana adalah sebuah instrumen investasi di mana dana dari beberapa investor dikumpulkan menjadi satu untuk kemudian diinvestasikan ke instrumen-instrumen investasi yang ada di pasar modal. Reksadana sendiri terbagi menjadi 5 jenis. Kelima jenis reksadana ini meliputi reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, reksadana campuran, dan reksadana indeks. Kemudian selanjutnya ada manfaat investasi. Itu yang pertama, bisa menjadi potensi penghasilan jangka panjang, bisa mengungguli inflasi, bisa memberikan sebuah penghasilan yang tetap, dapat menyesuaikan dengan suatu perubahan kebutuhan, dapat berinvestasi sesuai dengan suatu keadaan keuangan Anda. Nah, di sini ada investasi juga mempunyai resiko. Itu ada yang pertama ini ada business risk. Kemungkinan kerugian yang diderita perusahaan karena keuntungan yang diperoleh lebih kecil dari keuntungan yang diharapkan. Nah, itu namanya business risk. Dan yang kedua, financial risk. Risiko yang ditimbulkan dari cara perusahaan membiayai kegiatannya, misalnya penggunaan utang dalam membiayai aset perusahaan. Yang ketiga ada liquidity risk. Adanya ketidakpastian yang timbul pada saat sekuritas berada di pasar sekunder. Yang keempat ada exchange risk. Risiko ini berkaitan dengan fluktuasi nilai tukar mata uang domestik dengan nilai mata uang negaranya. Dan yang terakhir ada country risk. Risiko ini berkaitan dengan kestabilan politik serta kondisi lingkungan perekonomian di suatu negara. Oke. Terima kasih. Itulah yang bisa saya sampaikan di presentasi kali ini tentang investasi. Lebih kurangnya mohon maaf, dan bila ada kata-kata yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.